Di tengah kabut-kabut pegunungan Priangan Timur, seorang perempuan bertapa di hutan sunyinya, mengukir kebijaksanaan dalam aksara Sunda kuno. Ia bukan raja, bukan panglima, bukan resi besar yang namanya dipuja dalam epos sejarah, namun namanya abadi dalam naskah kuno, menjadi jejak pemikiran yang melintasi zaman. Buyut Nidawit, seorang petapa perempuan, seorang penulis, seorang pemikir di masa ketika tinta lebih berharga daripada pedang. Siapakah dia sebenarnya? Bagaimana ia di dunia yang didominasi oleh para pujangga lelaki menorehkan pemikirannya dalam Sewaka Dharma, naskah yang mengajarkan jalan kebebasan dari penderitaan hidup. Suaka Dharma atau Kawi Panyaraman adalah naskah berbahasa Sunda kuno berbentuk puisi yang berisi dialog antara pandita dan seorang murid pengabdi hukum untuk mencapai pembebasan atau kelepasan dari penderitaan hidup, serta memahami tuntutan hukum dan aturan. Sewaka berarti mengabdi dan Dharma berarti kebenaran atau kesejahteraan. Naskah ini menjadi salah satu warisan penting dalam kebudayaan Sunda karena memberikan pedoman moral yang masih relevan hingga saat ini. Di akhir bagian disebutkan bahwa jiwa yang telah mencapai moksa itu berada dalam dunia yang hening tanpa suara, hampa tanpa wujud, lembut tanpa jasad, dan sarwa tunggal wisesa. Teks ini diperkirakan berasal dari sekitar abad ke-16 sampai 17 Masehi. Lalu, siapa penulisnya? Tepat 2 abad sebelum berakhirnya era kerajaan-kerajaan klasik Nusantara di abad ke-16, hidup seorang mahaguru perempuan asal Afrika di Tatar Sunda. Pencatatan paling awal soal kehadiran orang Afrika di Nusantara terdapat dalam beberapa prasasti tinggalan dinasti Sailendra di Jawa Timur, berkisar antara abad ke-10 hingga abad ke-13. Orang Jawa kuno menyebut orang Afrika sebagai Jenggi. Ia berakar dari kata bahasa Persia Zanji yang merujuk pada daerah Zanzibar di timur benua Afrika. Lantas, bagaimana orang Afrika yang menjadi biarawati di Tatar Sunda sebagaimana disebut dalam kutipan manuskrip di awal? Ni Teja Purubancana. Seperti tersurat, dia telah mengadopsi nama Sunda, yakni Buyut Ni Dawit, memberi kesan bahwa dia memiliki kehormatan spiritual tertentu di kalangan orang Sunda. Dia kemungkinan adalah seorang Afrika yang menetap di suatu daerah di Gunung Kumbang, sekarang terletak di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Niteja Purubancana tinggal di suatu pertapaan khusus perempuan. Manuskrip Swakadharma yang sampai pada kita hari ini pada dasarnya merupakan salinan yang ditemukan beberapa peneliti di suatu skriptorium di daerah Ciburuy, Kabupaten Garut. Manuskrip ini merupakan satu-satunya sumber yang memberikan keterangan mendalam soal ajaran yang disebarkan oleh Niteja Purubancana atau Buyut Ni Dawit. Fenomena Niteja Purubancana sesungguhnya menyiratkan suatu gejala sosial yang unik. Dalam hasanah kebudayaan Sunda kuno, pertapaan tempat tinggal Niteja Purubancana termasuk ke dalam kategori kabuyutan. Kabuyutan bukanlah konsep tempat sembarangan bagi para penghayat agama asli Sunda. Kabuyutan secara filosofis merupakan simbol dari segala sesuatu yang merujuk pada para karuhun atau nenek moyang Sunda. Karenanya, daerah atau tempat yang disebut kabuyutan merupakan daerah yang sangat sakral. Di tempat inilah seseorang ditempa untuk menjadi pelayan para hyang, juga menjadi tempat mempelajari ilmu teologi, etika, sejarah, dan sastra. Secara politis, raja-raja Sunda yang kekuasaannya terbentang dari sisi barat Cipamali hingga Kali Serayu amat menghormati status suatu kebuyutan. Kedaulatan para penghuni kabuyutan pun amat dilindungi oleh Raja Sunda. Tidak asal orang bisa masuk atau keluar. Pertanyaan besarnya adalah mengapa seorang asing dari Afrika bisa hidup di daerah suci ini? Jawaban yang paling mungkin adalah bahwa orang Sunda kuno mengenal konsep meritokrasi yang menghargai seseorang atas dasar kemampuannya dan bukan asal-muasalnya. Berikut adalah isi teks dari naskah Suwaka Dharma. Tembang peringatan sebagai obat bagi ketakutan. Namanya adalah Pangwaret Dharma atau penenang kebajikan. Pedoman bagi para murid yang memahami Sewaka Dharma. Wahai anakku, janganlah engkau ceroboh. Dengarkanlah sabda sang pandita. Ingatlah, jangan sampai lupa. Jangan hanya menuruti hawa nafsu, karena itu seperti melepaskan tali kendali.
Ingatlah pada 10 karya, hayatilah 5 pantangan. Itulah pedoman dalam menjaga diri, menjaga dan mengendalikan raga, mengendalikan setiap perbuatan tangan dan kaki. Kaki adalah penopang tubuh. Jika salah melangkah, maka celakalah kita. Tangan adalah alat untuk berbuat. Jika salah mengambil, maka celakalah kita. Telinga adalah pendengar. Jika salah mendengar, maka celakalah kita. Mata adalah jendela dunia. Jika salah melihat, maka celakalah kita. Hidung adalah indera pencium. Jika salah berciuman, maka celakalah kita. Mulut adalah sumber ucapan. Jika salah makan dan minum, maka celakalah tubuh kita. Jika salah dalam berbicara, jika tidak jujur dalam perkataan, jika bukan kata-kata yang sejati, maka tidak akan ada keselamatan. Jika dunia menjadi kacau, itulah akibat dari kesalahan yang membawa malapetaka dan malapetaka. Itulah yang harus dikendalikan dengan hati dan pikiran yang bijak. Semua bagian tubuh yang menyusun raga, yang menjadi wujud jasmani, itulah yang bisa menjerumuskan. Itulah yang kelak bisa membawa kematian, yang menyeret diri ke dalam penderitaan. Jika salah dalam bertindak, maka akan terjerumus dalam keburukan, terperangkap dalam kesedihan dan penderitaan. Dihantui iri dan dengki, menggunakan ilmu hitam untuk mencelakai, memanfaatkan sihir untuk menyakiti, terbiasa dengan kedustaan dan tipu daya, bersikap pura-pura seperti orang suci, padahal tidak ada sedikit pun kebaikan dalam dirinya, namun menganggap dirinya benar. Wahai anakku, berhati-hatilah, jangan sampai engkau tersesat. Wahai anakku, hamba kebaikan, kini telah tiba waktunya, saat perhitungan hidup dan mati, saat menentukan jalan kehidupan. Terlihat tanda-tandanya, kini mata batin telah terbuka. Suara-suara kebijaksanaan terdengar jelas. Tanda-tanda leluhur mulai tampak, menandakan perpisahan dengan dunia ini. Ketika pintu sudah terbuka, kebohongan telah tersingkap. Jalan telah diterangi, jangan sampai tertipu. Terdengar suara larangan yang berasal dari Sang Hyang Atma. Senyum dari Sang Hyang Hurip, lenyaplah Sang Hyang Permana. Diyakini kebebasan sejati, melepaskan raga, terlepas dari kurungan dunia. Ringan seperti embun yang menguap, seperti cahaya kunang-kunang yang berjalan, seperti pelangi yang muncul di langit, seperti panah yang melesat ke atas, seperti bunga yang dipersembahkan, seperti warna-warni cahaya yang berpendar, bagaikan bulan yang mengawal, bagaikan matahari yang baru terbit. Tiada lagi yang bisa ditertawakan, tiada musuh yang tersisa, semua telah berlalu, berakhir segala penderitaan, melewati jalan kehidupan. Batu penghalang telah disingkirkan, Sang Yama, Dewa Kematian pun tunduk, menyaksikan Atma yang telah bebas. Tampak sakti, bersih dalam cahaya, membiarkan ketakutan dan kegelapan, mengantarkan menuju surga. Lanjutkan perjalanan dengan anggun, seperti tali pinang yang menjulur, bersinar seperti daun hanjuang, laksana mata yang bersinar, bagaikan kalung dari kayu widuri, menyatu dengan cahaya bulan, berpadu dengan warna-warna terang, bunga soka yang mekar sempurna, bunga tere yang indah, jahe merah yang harum, dibalut dalam bunga padma putih, mendaki tangga bunga-bunga, bunga menur, bunga pala, bunga dara puspa dan puspa gading, bunga melati dan huru kajut, bunga domdoman yang menawan, bunga telang, bunga hitam pekat, kasumba dan kapuracata. Bersama bunga-bunga zaman ketiga, kisaruni keling, bunga Cina janaraya. Bersiaplah untuk mengganti pakaian, kenakan busana yang indah, perhiasan yang berharga, dilengkapi aksesoris yang mempesona, dibalut dalam sudut dan kemegahan, disebutkan sebagai tali ketela, dibalut dengan keris rusa malela. Perut terasa penuh dengan keindahan, hati mabuk oleh keharuman, menyesap sari bunga-bunga, udana Bangbara Tunggul, suara kumbang yang merdu. Pakti Sori sang penjaga surga, tawon dan tiwan bernyanyi, bersama burung gagak yang berteriak. Suara merdu menggema, melalun lembut,
penuh kesyahduan. Terseret, terbelenggu, terguncang, tergoyahkan, tertindih, terhimpit seperti dipeluk oleh ibu bumi. Hati terasa gelisah, namun jiwa terbawa oleh kebaikan, meninggalkan dunia fana menuju keabadian di kayangan. Jika kabar tertulis di tiang besi, dibaca oleh orang bijak, dipikul oleh keberanian, diterangi cahaya putih, dibalut dalam sutra suci, dilindungi atap perak, dibungkus dalam kapas murni, dihiasi permata, diukir dengan bunga-bunga indah, bertumpuk seperti gunung emas, diukir dengan penuh ketelitian. Di puncaknya naga melesat, di bawahnya naga berdiam, di tengahnya naga bersiaga. Di puncaknya merak menari, duduk membawa lambang sakral, dihormati sebagai emas tua, dibandingkan dengan kebesaran, dijaga emas muda, dilindungi oleh senjata tajam, diselimuti cahaya seperti kilatan, dikelilingi suci. Kini telah sempurna, duduk di singgasana emas, raga telah terlukis sempurna. Beristirahatlah di tempat persembahan, dibalut perhiasan berharga, jubahnya berkilau hitam kebiruan. Gema suara canang, gema gamelan bertumpuk bunga, suara kumbang menyalakan tarawangsa melengking. Gema langkah bumi bergema, gema tabuhan gendang Jawa. Gema gong bergetar, dijaga gema di anjung. Gema petir seperti penyok kecapi. Gema akurasi yang menyatu. Hati dipenuhi cinta akan keindahan. Jejak yang bersih tak bernoda. Langkah-langkah penuh keseimbangan. Hati yang suci oleh suara tekukur. Hati yang damai oleh suara titiran. Hati yang tercerahkan oleh jejak jalak. Dihujani bunga ungu, diiringi keindahan sejati. Dibalut kain dewangga, ditenun dengan emas murni. Ini berganti pakaian, bersolek dengan kain terbaik. Tersimpan dalam kenyamanan dan kelembutan, menampakkan cahaya keagungan, kewibawaan yang memancarkan sinar, kemuliaan yang nyata, perkasaan yang agung, keburukan yang runtuh dalam ketakutan. Kini kembali pada jati diri sejati, kemuliaan cahaya yang bersinar, kejernihan yang tak terpadamkan. Itulah kenyataan yang hakiki, yang sungguh membangun kebajikan laksana laku tapa yang berguna. Mengikuti kata yang bijak, menelusuri jejak kebijaksanaan, menjalani tutur yang penuh makna. Namun akhirnya datanglah cobaan, godaan dan bencana mengancam. Datanglah daya yang mengusik, muncul para bidadari dan makhluk halus. Wahai anakku, Sang Hyang Atma, jangan terlalu cepat berhenti. Jangan sampai terlena, jangan terbawa oleh pandangan, jangan terbawa oleh suara. Ingatlah selalu, jangan lupa, jangan sampai tersesat, bersandarlah pada Sang Hyang Atma. Jangan hanya mengikuti keinginan, karena belum tentu benar, mencerminkan. Wajarlah bahwa neraka itu nyata. Jangan membawa cinta yang masih terikat duniawi. Mereka yang memberi peringatan tak didengar, mereka yang membimbing tak dimaafkan. Jangan tertipu oleh ilusi, jangan terpeleset dalam bayangan. Jangan terjebak oleh perasaan sendiri, seperti pelangi yang berulang kali muncul, seperti pelangi yang kembali lagi, terus melayang dalam tertidur, mendekati matahari, terserap dalam cahaya terang, mengikis batu bumi, mendaki tangga emas. Sampailah di puncak kata-kata suci, tanpa batasan siang dan malam. Sampai di akhir perjalanan, itulah surga sejati. Segala penderitaan dan kesedihan telah berlalu. Hanya mereka yang suci yang dapat melewatinya. Tiba di tempat pandangan batin, melihat para dewa, di Gunung Kendan, Medan Menir, singgasana para Batara. Di timur, Batara Isora, kayangan bersinar putih perak. Tiangnya perak berukir indah, seluruhnya berkilau perak, atapnya dari perak dibalut dengan perak murni. Dihiasi permata berkilauan, dipersembahkan perak malaka, dindingnya dari perak hitam. Istana permata yang megah dihiasi ukiran yang indah, dipahat dengan motif bunga. Itulah tempat Batara Isora. Di sanalah surga yang sejati, tempat bagi mereka yang penuh kasih. Di utara Batara Wisnu, kayangan berwarna biru kehitaman.
Tiangnya dari besi berukir, seluruhnya terbuat dari besi. Atapnya dari besi Cina, dipersembahkan dalam kemuliaan. Dindingnya dari besi kuning, singgasananya dari besi sakral, dihiasi dengan ukiran permata, dipahat dengan motif bunga. Itulah tempat Batara Wisnu, di sanalah surga bagi mereka yang berbudi luhur. Wahai anakku Sang Hyang Atma, jiwa harus selaras dengan kebijaksanaan, harus siap menerima panggilan, yang tinggi harus luhur budi. Hati harus jernih dari keinginan, jiwa harus selaras dengan keheningan, hati harus menyatu dengan akar, hingga mencapai inti keberadaan, hingga dekat dengan kesempurnaan, mendekat pada ibu dan ayah kehidupan. Kebahagiaan tanpa kembali pada kesedihan, kepuasan tanpa kembali pada kelaparan, kehidupan tanpa kembali pada kematian, surga tanpa kembali pada penderitaan, keberkahan tanpa kembali pada penderitaan, keabadian tanpa kembali pada kefanaan, moksa, kebebasan sejati tanpa kembali pada waktu. Masuk ke dalam hakikat tertinggi, melepaskan diri dari para dewa, bersatu dengan yang tak terbatas, tanpa bentuk, tanpa batasan, diam dalam kesadaran suci, tertutup keindahan yang tak terdengar, menyatu dalam kekosongan tanpa wujud, bersatu dengan yang murni, tanpa kondisi, tanpa ukuran, tanpa nama, tak dapat dikenali, tak dapat ditemukan, tak bercampur, tak terikat oleh apapun, bebas dari segala keinginan. Hanya ada satu yang abadi dan berkuasa. Bagi yang membaca ini, jangan terburu-buru menyimpulkan. Dengarkan dan rasakan dalam hati. Perhatikan dengan seksama dan ikuti maknanya. Jika mencatat dalam aksara suci, seperti cermin yang memantulkan cahaya, terlahir dari kekuatan di Gunung Kumbang, jejak dari Niteja Putu, bekas peninggalan dari Jenggi, pewarisan dari leluhur diturunkan oleh buyut Nidawit. Ketidaktahuan membawa kehancuran, jangan terjebak dalam kata-kata kosong. Biarlah semua mengalir dengan alami, seperti kepiting Cina berjalan ke arahnya. Jika ada yang kurang, tambahkan sendiri. Jika berlebihan, ringankanlah. Jika raga mendaki ke puncak tertinggi, maka tak perlu memilih atau mencari perlindungan. Aku hanya menyebutkan nama Siwaya, bukan memohon, bukan meratap. Tak meminta belas kasihan akan takdir, karena pantang menyerah dan terus berusaha. Sebab segalanya mengalir dalam kehendak yang lebih besar. Itulah isi dari Suaka Dharma yang dimana penulisnya adalah seorang biarawati dari Afrika yang berada di Tatar Sunda. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Rahayu.